Sehingga kita saat ini di ujung bulan Sya'ban akan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang karim, bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia. Anak-anakku sekalian, dalam pemirsa semuanya, tentunya kita perlu bekal. Apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini? Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Akan diharamkan jasad kita masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, anak-anakku, siswi SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang kita sebagai hambanya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kata Allah, tentu tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Sehingga dari itu, anakku sekalian dan seluruh pemirsa yang ada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita saat ini di ujung bulan Sya'ban akan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang karim, bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia. Sebagaimana kerinduan Rasulullah SAW ketika masuk di bulan Rajab, beliau mengungkapkan kerinduannya dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berkailah bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di penghujung bulan Sya'ban ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan Karim pada tahun ini 1443 Hijriah. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan ini, kita mampu bertemu dengan bulan Ramadan dan melaksanakan satu kewajiban, yaitu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, sehingga kita mampu mewujudkan nikmat itu menjadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin dekat kita dengan Allah dan tentunya Allah semakin dekat pula dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mampu untuk membaca salawat, kirim salawat kepada beliau, dan akhirnya kita diakui sebagai umatnya, dan memohon mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang berada di belakang beliau sampai akhir hayat kita, dan di akhir nanti kita bersama beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dan pemirsa semuanya, tentunya kita perlu bekal apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini. Namun tentunya kita selalu setiap tahun kita sudah terbiasa menghadapi bulan Ramadan, namun tidak ada salahnya kita berusaha untuk mempersiapkan diri dari kita untuk menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Anakku sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah fisik kita. Tentunya kita harus bisa dan mampu menjaga kesehatan kita, karena di bulan Ramadan ini membutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik kesehatan kita untuk bisa mampu menjalankan ibadah puasa sehari yang dimulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua adalah mental kita. Tentunya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita masuk bulan Ramadan dan akan bertemu dengan bulan Ramadan, mental kita harus bahagia, harus gembira, harus senang akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya dalam hadisnya bahwa siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar, akan diharamkan jasad kita masuk neraka. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, dan kita mendapatkan apa yang menjadi janji Allah, diharamkan jasad kita masuk neraka. Akhirnya adalah kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat, kita nukil dari kitab Fathul Qorib. Di situ dijelaskan bahwa yang dinamakan puasa adalah al-imsak, menahan. Apa yang ditahan dalam puasa tersebut? Al-imsaku anil alqli wasyurbi. Itu yang pertama, menahan makan dan minum dengan sengaja. Apabila makan atau minum dengan tidak sengaja atau lupa dan atau tidak tahu akan hal itu, maka dalam syariat Islam itu tidak membatalkan puasa. Namun apabila makan minum di siang hari minal fajri, mulai terbitnya fajar, ya, terbitnya fajar kalau saat ini insya Allah jam 4:15 itu masuk waktu subuh, ya, maka dari waktu itu sampai tenggelamnya matahari kita harus mencegah dan menahan makan dan minum. Anakku sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita lupa, ternyata kita habis keluar dari sekolah atau dari mengaji, pulang-pulang ternyata kita lupa langsung menuju ke kulkas kita minum, apakah batal puasa kita? Tentunya tidak, karena kita tidak sengaja minum dan kondisi kita dalam keadaan lupa. Lanjutkan puasa kalian, lanjutkan untuk menuju puasamu satu hari itu penuh, berarti tidak membatalkan puasa. Anakku sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, mencegah apa yang dikatakan kategori masuk pada pengertian puasa. Yang kedua adalah mencegah anil jima'i dengan sengaja, amdan dalam bahasa Arabnya. Yang kedua adalah menahan kumpul atau jima
ini untuk suami istri ya yang sudah punya pasangan, kemudian dengan sengaja di waktu siang hari melakukan jima hubungan intim antara suami dengan istri. Itu di siang hari, maka batallah puasa itu. Maka fardu puasa dalam ibadah puasa ini yang kedua adalah menahan untuk tidak melakukan jima di siang hari. Yang ketiga adalah menahan untuk terjadinya keluarnya muntah dengan sengaja, dengan berbagai cara, dengan cara apapun anak itu atau kita mengeluarkan muntah dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Apabila muntah dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian mencegah dari apa-apa yang membatalkan puasa. Anakku sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang menjadi syarat sahnya puasa adalah melakukan niat di malam hari, karena bulan Ramadan adalah puasa yang wajib, termasuk juga puasa nadar, wajib di malam harinya melaksanakan yaitu niat yang sudah terbiasa kita baca. Lafadznya berbunyi ketika bulan Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala, yang artinya kurang lebih maksudnya adalah saya berniat melakukan puasa pada hari besok ini untuk menjalankan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini, yaitu sebagai fardunya puasa lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti niat kita yang kita ucapkan itu adalah kewajiban bagi kita. Namun bagaimana ketika kita tidak mengucapkan niat itu? Hakikatnya niat adalah ucapan atau apa yang terserat dalam hati kita. Ketika tidak kita mengucapkan atau membaca nawaitu shauma ghadin ila akhirih, masih dikatakan niat, karena hakikatnya niat itu adalah yang apa yang ada dalam hati kita. Contoh, ketika anak-anakku sekalian pada malam hari sudah bersiap-siap untuk beli mie, beli makanan, bebek goreng, ayam goreng, dipersiapkan untuk besok pagi ketika mau melakukan sahur, mau melakukan sahur. Nah, itu sudah termasuk niat bahwa besok pagi saya akan melakukan puasa. Saya akan melakukan puasa, sehingga tanpa ucapan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, itu sudah termasuk melaksanakan niat. Berarti tidak batallah puasa Ramadan kalian semua. Sehingga perlu dipahami, ketika kalian malam hari kemudian sampai pagi hari, sampai sahur kok tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin sampai akhir, tetap karena sudah mempersiapkan diri, berarti termasuk sudah niat. Anakku sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk niat maka amal kita tergantung niat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seberapa hasil dari amal kita tergantung pada niat kita. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang perlu dihindari, hal-hal yang membahayakan puasa kita yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah hal-hal yang termasuk ketika masuk waktunya puasa adalah melakukan gosok gigi. Nah, anakku sekalian, usahakan setelah melakukan sahur di pagi hari sebelum masuknya
waktu tulu'il fajri, maka persiapkan benar untuk tidak melakukan lagi gosok gigi setelah itu. Berarti habis sahur dipersiapkan sudah gosok gigi, yakin bahwa semua sisa makanan yang ada di mulut kita sudah bersih. Anakku sekalian, kenapa demikian? Karena dikhawatirkan itu adalah ketika di siang hari gosok gigi ada sisa makanan, itu apabila masuk ke dalam mulut kita maka akan batallah puasa kita. Karena salah satu hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang pada tubuh kita yang kita miliki. Ya, itu contohnya ada batu yang masuk pada mulut kita, ya, maka akan membatalkan puasa kita. Ada yang masuk ke dalam telinga kita, maka di siang hari tidak boleh urek-urek kuping. Itu salah satunya masuknya itu. Kemudian untuk menjaga itu, bagaimana kalau kita melakukan berkumur-kumur? Ini juga hal yang harus kita jaga. Ketika berkumur-kumur memang tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa, dan itu dibolehkan di pagi hari sampai waktu duhur sebelum tergelincirnya matahari, hukumnya mubah. Berarti di pagi hari itu mulai terbit fajar sampai tergelincirnya matahari, untuk kumur-kumur itu masih diperbolehkan dengan syarat semua air yang dipakai berkumur-kumur diyakini keluar dari mulut kita. Nah, bagaimana ketika dilakukan itu pada siang hari sampai maghrib, setelah duhur tergelincir matahari kemudian melakukan kumur? Karena kondisi sudah panas, karena kondisi sudah waktunya kehilangan, kehabisan stok makanan yang ada di kita, sudah waktunya lapar, maka kadang-kadang kita terpancing untuk bisa mendinginkan badan kita dengan berkumur-kumur. Apa hukumnya, Pak? Hukumnya adalah makruh. Makruh dalam hukum fikih adalah apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dilakukan akan tidak apa-apa, tetapi dalam hukum yang sangat-sangat hati-hati adalah makruh itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu anakku sekalian dan para pemirsa, hindari untuk berkumur-kumur setelah duhur sampai waktunya maghrib. Anakku sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hal-hal yang perlu kita hindari. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita jaga, walaupun itu tidak membatalkan puasa. Contoh, ada hal yang tidak membatalkan puasa tapi menghabiskan pahala puasa kita. Salah satunya adalah ghibah, ngerasani. Tentunya untuk anak-anakku cewek dan para ibu-ibu yang sukanya nggak ada kegiatan, bikin kegiatan istighosah di bulan Ramadan, kumpul bersama teman-teman yang ngerumpi dan ngerasani ghibah ini, ya, maka apa yang terjadi? Bahwa dikatakan ketika ngerasani orang lain, karena ngerasani tentunya adalah hal yang jelek, yang tidak menyenangkan orang lain, maka pahala puasa orang itu habis diberikan kepada orang-orang yang dirasani. Walaupun dalam syariat, dalam ilmu fikih tidak membatalkan puasa, namun kerugian yang kita dapat adalah puasa kita tidak mendapatkan fadilah puasa dan tidak mendapatkan pahala. Untuk itu para anakku sekalian dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita yang mampu menjalankan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mendapatkan pahala puasa. Kam min shaimin yasumuna, ya, banyak dari orang-orang hamba Allah yang berpuasa
tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali illal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Anakku sekalian, tentunya kalian tidak mau puasa kita sudah menahan makan dan minum, tidak mendapatkan apa-apa, sudah lapar, tidak diganjar, tidak mendapatkan fadilah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hindari untuk ngerasani orang. Lebih baik apa yang kita lakukan di bulan puasa adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena bulan puasa lah identik dengan bulan Quran. Maka anakku sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kota kita, hidup kita di Gresik, setiap saat mulai pagi sampai pagi lagi kita tidak kehilangan suara-suara ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh hamba-hamba Allah, oleh saudara-saudara kita muslim. Karena inilah mereka semua berbondong-bondong untuk menuju ke Allah, berjuang untuk merebut apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca Al-Quran ini. Anakku sekalian, yang terakhir, bahwa di bulan puasa ini ada pembagian untuk 1 bulan dibagi 3, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir atau yang ketiga. Apa yang kita dapatkan di 10 hari yang pertama? Allah Subhanahu wa Ta'ala awwaluhu rahmatun. 10 hari yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kejar, mari kita berusaha di bulan Ramadan 10 hari yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10, untuk selalu maksimal berusaha melakukan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya dengan harapan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfiratun, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berusaha bagaimana mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 kita mampu beribadah lebih banyak dari 10 hari yang pertama, sehingga ampunan Allah akan diberikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak melewatkan salah satu malam, itu adalah ada malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, hudal linnas, ketika itu sebagai ulang tahunnya malam 17 Ramadan akan dimeriahkan, akan diperingati oleh orang-orang Islam. Dan saat itu tentunya kita memohon kepada Allah 10 hari yang kedua, mudah-mudahan kita akan diberikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah akan diberikan kita sampai malam 20, malam 21, sampai malam yang terakhir adalah malam penentuan kita dibebaskan dari api neraka. Aidkum minan nar. Setelah mendapatkan rahmat, maghfirah, tentunya kita berharap akan mendapatkan janji Allah di 10 hari yang terakhir, yaitu pembebasan dari api neraka. Maka dari itu kita mulai malam 1, malam 21, 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, di malam-malam ganjil itu diyakini oleh para ulama bahwa itulah akan turunnya satu malam yang khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam Qadar. Maka dari itu kita berjuang untuk memperebutkan, untuk bisa menikmati ibadah kita kepada Allah, dimasukkan dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Akhirnya setelah berhasil mendapatkan rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka, bertemu dengan Lailatul Qadar, akhirnya Allah menghapus segala dosa kita, kembali kita ke fitri,
maka pada tanggal 1 Syawal akan menjadi hari kemerdekaan umat Islam yang mampu melewati 30 hari dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah yang lainnya, sehingga dirayakan dengan Idul Fitri, kembali ke fitrah manusia, dihapus segala dosa dan kesalahannya dan suci kembali, bersih kembali, bagaikan bayi yang baru lahir dan bagaikan kertas yang masih putih belum ada tulisannya. Untuk itu para hadirin sekalian, para pemirsa dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mampu berdoa kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak menjadi yang berusaha dengan maksimal untuk menjadi anak yang diharapkan oleh orang tua, yang menjadi harapan bangsa dan tentunya menjadi idaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak yang selalu bertakwa kepada Allah. Dan seluruh pemirsa, kita berharap menjadi hamba-hamba Allah muttaqin sejati, sebagaimana target puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah menjadi orang-orang yang bertakwa yang sejati, dan tiada balasan orang yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melewati dan menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lain di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dan dijadikan oleh Allah, digolongkan oleh Allah menjadi muttaqin sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian dijadikan anak-anak yang solih, yang solihah, memiliki ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah, dan di segala urusannya anak-anakku sekalian, urusannya para pemirsa semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kita di akhir hayat memohon kepada Allah, mudah-mudahan diakhiri dengan pungkasan ingkang sae, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.